Halo, senang sekali aku masih bisa menyapa kalian. Kali ini aku akan berbagi resep dan cara membuat donat kentang simpel, mudah, dan anti gagal. Adapun bahan-bahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kentang ukuran sedang. Nah, ini kentangnya sudah saya kukus dan kupas sebelumnya ya. Lalu kentangnya bisa kita hancurkan dengan sendok ataupun garpu. Hancurkan sampai dia halus. Sementara kentangnya kita sisihkan dulu. Lalu ambil tepung terigu. Nah, di sini aku membuat takarannya sebanyak 30 sendok makan tepung terigu. Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan kentang yang sudah kita haluskan tadi ya. Lanjut dengan memberikan setengah bungkus ragi ke dalam adonan. Lalu 1 bungkus susu bubuk, 2 kuning telur, 1 ambil air dingin dan gunakan sebanyak 65 ml atau 7 sendok makan air. Campur semua bahan dengan menggunakan sendok. Akan membuat adonan ini menjadi lebih kalis. Setelah diaduk-aduk dengan sendok, kita bisa meratakannya dengan menggunakan tangan. Tujuannya supaya adonan kita ini lebih kalis. Setelah dirasa bahan sudah tercampur, masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan 3 sendok makan mentega. Garam dan mentega dimasukkan, kembali ulenin adonan agar menjadi kalis dan tercampur rata. Nah, ini kan adonannya terlihat seperti lengket. Nah, terus aja diulenin. Nanti dia akan berbaur sendiri. Jangan takut ya, Mom. Ini adonannya aku ulenin lebih kurang sebanyak 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini tampilannya bakalan seperti ini, Moms atau teman-teman semua ya. Adonannya siap deh untuk kita diamkan selama 40 menit. Kita bisa gunakan kain atau penutup panci. Setelah 40 menit kita bisa lihat adonan kita. Tuh, sudah mengembang kan? Tuh, cantik dia. Nah, kita bisa kempiskan kembali adonannya. Nah, setelah itu kita ulenin lagi adonannya selama lebih kurang 10 menit ya, agar adonannya lebih kalis. Ya, adonan tidak lengket di tangan, kita bisa gunakan tepung di tangan kita ya. Nah, seperti ini dia kira-kira bentuk adonannya yang sudah kalis dan siap kita untuk bentuk menjadi donat cantik. Lalu ambil adonan dan buat menjadi bulatan-bulatan kecil. Nah, ini untuk ukuran besarnya bisa disesuaikan sendiri ya, atau kita bisa menggunakan timbangan untuk menyesuaikan berat dan ukurannya agar sama. Kembali lagi ke Mams atau teman-teman di rumah. Di lain, kita juga bisa gunakan alat pencetak donat yang ada dijual di pasar. Kalau aku sendiri, aku milihnya yang manual. Jadi semua adonannya ini aku bentuk menjadi bulatan-bulatan. Ini tempat adonannya yang sudah aku bulatin, sebelumnya sudah aku berikan tepung ya, supaya adonannya tidak lengket di wadah.
Ini dia penampakannya, adonan yang sudah aku bulet-buletin. Nah, ini adonannya aku diamkan lagi selama 10 menit agar mengembang. Ini penampakan adonan yang sudah mengembang lagi. Kempiskan adonan dengan cara menekan-nekan pelan adonan ya. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Kempis, kempis, kempis. Lalu bentuk lubang di tengah adonan. Nah, aku pakai cara manual lagi dengan menggunakan tangan. Menggunakan tangan, kalian bisa menggunakan alat cetak lainnya, tergantung kepada kalian. Kalau aku menggunakan tangan karena supaya tidak ada bahan yang terbuang. Dan ini dia penampakan adonan yang siap untuk aku goreng, goreng, goreng. Panaskan minyak di api kecil ya, jangan terlalu besar, nah karena nanti adonannya bisa gosong. Setelah minyak panas, masukkan adonan satu persatu ya. Oh iya, adonannya jangan terlalu banyak untuk dimasak ya, karena di dalam penggorengan adonan juga akan mengembang. Jika sudah dirasa matang, baru balikkan adonan. Dan jangan membalikan adonan lebih dari sekali ya, karena itu akan mempengaruhi cita rasa warna dari adonan itu sendiri. Nih donatnya sudah jadi montoks, warnanya cantik lagi ya. Tuh dengar nih suaranya, nyaring kan kalau ditepok? Pok 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 pok. Pak 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 pak. Ih, kok jadi suara ayam? Setelah matang, angkat donat dari penggorengan. Cung kucung kucung kucung. Dan lakukan hal yang sama ya. Goreng semua adonan donatnya. Dan ini dia penampakan donatnya yang sudah siap diberikan topping. Cantik kan? Untuk donat sendiri bisa dilubangin, bisa tidak. Nah, kalau misalnya tidak dilubangin, kita bisa kasih isian di dalamnya dan topping. Nah, ini penampakan topping yang aku punya. Aku olesin dulu dengan mentega, baru aku kasih seres. Nah, ini dia penampakan dalamnya ya. Ini aku cubit dulu sedikit donatnya. Tuh, kalian bisa lihat ya isinya mateng sempurna. Selamat mencoba ya.